diketahui identitasnya langsung kabur. Diduga sepeda motor ini telah dimodifikasi pada bagian tangki depan dan baru saja mengisi bensin dengan jumlah besar untuk dijual eceran. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani mendekat. Api baru dapat dipadamkan setelah warga menggunakan alat pemadam api dari minimarket yang tidak jauh dari lokasi. Itu langsung turun ya dia ya, langsung turun pas diteriakin dari sini, diteriakin kebakaran sepeda motornya. Sepeda motor apa itu, Mas? Sepeda motor tender. Itu milik orang mana katanya? Waduh, kurang tahu. Orangnya kabur soalnya. Oh, kabur? Iya. Itu berhenti atau gimana waktu itu? Waktu itu berhenti dia. Terus? Berhenti, terus dia narik selang. Suruh pakai air kan. Nggak bisa. Airnya cuma keluar sedikit-sedikit, Pak. Guna penyelidikan, petugas kepolisian Polsek Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi motor jenis Suzuki Thunder tersebut ke Mapolsek. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Tiga orang ditangkap usai viral melecehkan turis wanita asal Singapura yang sedang membuat konten. Anggota Exco PSSI Khairul Anwar mengunggah postingan yang diduga salam perpisahan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Halo, selamat malam pemirsa. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Derasnya banjir membuat warga panik saat menyaksikan rumah mereka terendam. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Beginilah kepanikan warga saat banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Air bercampur material lumpur ini merendam sejumlah rumah, jalan raya, sekolah dasar, hingga pasar. Besarnya volume air yang mencapai dada orang dewasa mengalir kencang dan menghanyutkan karung-karung tanggul. Selain merendam pemukiman, banjir juga sempat merendam akses jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu. Tingginya intensitas hujan yang terjadi membuat volume air di sungai meluap dan mengalir deras menuju permukiman warga di Desa Rengel. Luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di pasar kambing ataupun pasar hewan. Saat ini pihak desa bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih melakukan pendataan secara detail wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pencuri motor bersenjata tajam nekat beraksi sore hari di permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku.
Tiba dengan berboncengan sepeda motor, dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi heroik terjadi saat seorang polisi menyelamatkan nyawa seorang siswi yang tenggelam di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nyawa korban berhasil diselamatkan, namun naas sang penyelamat justru meninggal dunia karena sempat tenggelam di gulung ombak. Seorang pelajar, Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anitya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban. Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun nahas Bribka Anitya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anditya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya. Anggota Polsek Pageragang ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya saat tenggelam di Pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut. Dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Azahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang turis wanita asal Singapura dilecehkan saat ngevlog di Jalan Braga, Bandung. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 orang pelaku. Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh bagian belakang korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke Kedutaan Singapura. Unit PPA Polrestabes Bandung yang melakukan penelusuran akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya.
Ketiganya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Dan dari 3 orang tersebut, 3 orang remaja tersebut, 2 orang, salah satu atas nama RF, memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan di Satreskrim Polrestabes Bandung. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan terduga pelaku lainnya merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik, untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan. Namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personil kita. Ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang
yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi. Ya, klaim polisi tak mendampingi karena korban tidak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen kendaraan yang dicuri namun diabaikan. Langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, ini bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana kelanjutannya? Maaf saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Jadi saya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berhenti lama di situ sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak ya? Buntut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut. Ini tuh segera itu ya. Itu dia, Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka.
Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan interogasi kepada 4 personil Polsek, termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 97 dievakuasi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.